Pernah ngalamin susah tidur, malam-malam kepikiran banyak hal dan rasanya gelisah terus dan susah banget buat tidur sampai lelap. Ya, itu adalah pengalaman Anda punya insomnia, kesulitan untuk tidur. Dan ini serba-serbinya bagaimana insomnia muncul dan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikannya supaya benar-benar bisa tuntas, tas. Tapi untuk tuntas perlu proses, perlu waktu dan perlu effort untuk Anda selesaikan. Jadi saya di sini hanya akan ngasih tahu gambaran besarnya gimana untuk menyelesaikan secara tuntas case insomnia. Saya banyak bantu case seperti ini, orang yang gak bisa tidur selama 12 tahun ke belakang, ribuan kasus saya tanganin, dan banyak banget yang masuk itu adalah terkait dengan insomnia. Jadi semoga ini bisa membantu ya dari pengalaman saya. Oke, so kita bahas yang pertama dulu ya. Nomor 1 itu adalah ketika kita bicara tentang banyak aturan di dalam benak bawah sadar kita. Aturan-aturan yang justru bikin kita jadi susah tidur. Karena susah tidur itu sifatnya paradoksik. Paradoksik itu artinya semakin kita pengen tidur, semakin tubuh kita jadi tegang. Misalnya aku pengen tidur banget nih, aku mesti tidur, kalau nggak tidur sakit. Akhirnya jadi kayak tegang, tubuhnya tegang, ketika tegang, karena segala macam, jadi malah nggak bisa tidur. Ya, justru semakin santuy, misalkan kayak, ya udahlah, terserah lah, mau tidur kayak mau nggak kayak bodo amat. Besok sakit, ya udahlah kalau emang sakit, emang udah takdirnya sakit. Misalnya. Besok nanti, kalau misalkan bangun nggak bisa kerja, nanti bangkrut, usaha bubar, ya udahlah. Nah, ketika ya udahlah santai, ketika kita santuy ini tenang, sebenarnya kita jadi bisa tidur. Kenapa? Karena tubuh kita rileks. Saat tubuh kita rileks, ya tenang, ya tubuh kita memproduksi hormon endorfin, ya nyantai, kita nggak terbeban lagi, jadi justru kita bisa tidur. Tapi semakin kitanya kayak, ini gue harus tidur, malah jadi nggak tidur. Nah, jadi teorinya sih gampang coach ngomonginnya. Tapi prakteknya nggak segampang itu. Betul, makanya ada sequence-nya. Nanti kita bahas ya di yang pertama. Jadi banyak banget ada yang nyangkut di sini paradoksi. Terus dia itu sifatnya adalah aturan-aturan yang tercipta di benak bawah sadar kita. Aturan ini yang perlu kita breakdown satu-satu sampai benar-benar tenang, happy, jadi bisa tidur beneran gitu ya, nggak terganggu terus-terusan sama keinginan keharusan untuk tidur dengan lelap atau dengan nyenyak. Kalau nggak kan nanti sakit. Itu dia masalahnya di situ. Yuk kita bahas yang pertama ya di video yang berikutnya. Ini dia penyebab susah tidur, mindset konslet yang pertama, yaitu tidur harus ada jam tertentu yang sesuai. Misalnya tidurnya itu saya harus jam 9. Kalau lewat jam 9 nanti saya jadi nggak bisa tidur. Nanti susah tidurnya atau saya jadi gelisah. Kalau tidur jam 11, artinya kalau dihitung-hitung jam 11 tidurnya saya harus bangun jam 5 pagi. Ini nggak nyampe 8 jam tidur nih, nggak cukup gitu ya. Pasti aku akan error. Jadi kalau aku tidur di atas jam 11, pasti aku nanti akan sakit. Nanti kalau sakit nggak bisa kerja, nggak bisa begini, nggak bisa begitu, nggak bisa begono. Jadi ketakutan yang muncul karena kita punya jam tidur tertentu di benak bawah sadar kita yang kita yakinin. Nah, ini salah satu penyakit bawah sadar Bapak Ibu. Ketika nggak dibuang, dia akan terus nyantol dan terus akan bikin kita jadi gampang error bawah sadarnya. Dan ketika kita meyakini bahwa kalau tidurnya nggak cukup, ya, karena jamnya itu udah harus bangun lagi besok pagi, ini yang menciptakan beban mental yang jadi perintah ke dalam bawah sadar. Karena belief, keyakinan is a command to the nervous system. Kalau misalkan dia yakin bahwa, pasti akan sakit nih kalau misalkan tidurnya kurang, ya kan, gara-gara jam tidurnya. Akhirnya ya itu yang bikin berantakan. Misalnya, jam itu harus jam 11 karena waktu itu adalah waktunya matahari sedang terbenam, begini begitu dan segala aneka penjelasan lainnya. Padahal kalau di kutub utara matahari jarang kelihatan gitu ya. Tapi diyakini bahwa jam segini adalah waktunya tubuh untuk recovery. Kalau lewatin time window itu maka nggak akan sehat. Nah, ini juga aturan yang tercipta. Sehingga akhirnya kita jadi banyak ketakutan. Mau tidur aja takut dulu. Paradoksik lagi. Pengennya sehat harus begini, berharapnya banyak. Akhirnya jadi bikin kita gak bisa tidur. Akhirnya jadi ganggu terus, ya jadi susah tidur deh. Nah, itu perlu dibuang, diberesin. Gimana caranya? Udah ada di atas playlist saya, caranya begini. Coba ditonton aja ya, siapa tahu membantu. Ini dia penyebab susah tidur, mindset konslet yang kedua, yaitu durasi tidurnya harus cukup. Banyak orang yang meyakini bahwa tidur itu harus 4 jam, harus 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam, 9 jam, 10 jam.
Nah, jadi walaupun tidurnya berantakan, terus dia mengharuskan untuk menebus tidurnya. Kalau misalkan tidurnya nggak ditebus, pasti besok akan sakit-sakitan. Nanti akan terakumulasi, akan bisa jadi begini, begitu. Keyakinan masuk ke dalam bawah sadarnya, ya. Jadi perintah buat sistem syarafnya dia. Karena belief is command to the nervous system. Ketika dia meyakini bahwa kalau kurang dari jam tertentu maka akan sakit, wah, nanti kalau misalkan ini tidurnya cuma 6 jam, waduh, nanti pasti akan sakit, badan akan lemes. Dia yakini badan lemes, yang terjadi adalah badan akan lemes. Jadi pas lagi mau tidur, lemes lah badannya dia kalau misalkan bangunnya kurang tidurnya. Nah, jadi ini jadi bergerak otomatis. Padahal kalau tidur kita nggak terlalu banyak aturan, nggak ribet-ribet amat gitu ya. Semakin kita banyak baca, makanya kadang makin bikin takut. Bikin takut itu yang bikin jadi susah tidur. Jadi mau tidurnya tegang dulu. Aduh, gimana nih kalau besok gue bisa kerja? Aduh, gimana nih kalau gue begini, kalau gue begitu. Jadi banyak banget rules dan aturannya untuk tidur. Just buat tidur sehat tuh kayak gimana. Karena banyak dari kita yang pengen banget tidur sehat. Semakin pengen tidur sehat, makin paradoksik, makin bikin kita konslet. Justru kalau kita santuy, ya bodo amat lah, terserah lu lah mau punya aturan apa kek, itu gak urusan gua. Ya istirahat lah yang cukup. Bukan berarti abis itu, wah ya udah gue istirahat sejam 2 jam aja terus-terusan gitu ya. Nggak juga gitu. Tapi di saat Anda bawa santai, justru tidur Anda akan lebih gampang. Jadi Anda nggak tegang. Karena kalau misalkan, aduh kurang nih tidurnya, nanti sakit. Akhirnya malah jadi tegang. Ketika tegang jadi susah tidur. Nah ketika dibawa santai, ya udahlah bodo amat lah, mau kayak gimana kek, gue istirahat aja yang secukupnya. Nah itu malah bikin tidur Anda jadi lebih berkualitas dan ya lebih enak deh jalanin hidupnya. Semoga ini bisa membantu ya. Ini tips yang kedua, kita lanjut lagi tips yang ketiga. Ini dia yang bikin kamu susah tidur, mindset konsep yang ketiga, yaitu bicara tentang kualitas tidur. Seringkali kita punya kualitas tidur harus lelap, harus tidurnya tuh gelap. Kalau misalkan masih ada dengar-dengar, itu artinya tidurnya nggak lelap. Kemarin ada yang bilang gitu, coach, kalau misalkan tidurnya nggak sampai lelap banget, artinya besok saya pasti akan bangunnya lemes. Ketika bangunnya lemes, saya akan sakit. Dan itu jadi apa? Keyakinan lagi. Keyakinan adalah perintah langsung ke dalam sistem syaraf kita, sehingga ketika meyakini seperti itu, itulah yang terjadi sesuai dengan imanmu. Ya, sesuai dengan keyakinannya dia bahwa kalau misalkan tidur jamnya kurang pasti akan sakit. Kalau tidur kualitasnya nggak selelap itu pasti akan sakit misalnya. Nah jadi ketika nggak selelap itu, nggak les, nggak bablas, dijadikan aturan, sehingga itu yang bikin jadi kayak setiap kali tidur jadi nggak tenang. Waduh, gue belum tidur nih, kapan gue pulusnya. Antisipasi terus. Nah ketika masuk antisipasi, tubuh kita tuh jadi kayak nunggu dan menanti-nantikan sesuatu. Sehingga apa yang terjadi ketika menantikan sesuatu, tubuh kita tegang. Ketika tegang, tidak bisa istirahat, tidak bisa pulas. Yang perlu diyakini adalah nomor 1, istirahat, gak usah pusing, dibawa santai aja, gak usah terlalu banyak ribet, gak usah banyak aturan. Tidur aja, santuy. Nomor 1 itu aja, dibawa santuy. Kalaupun santuy jadi aturan, kok gue gak santuy, malah jadi gak santuy. Jadi lepaskan semua aturannya, dibawa tidur yang enak aja. Ketika kita tidurnya enak, santai, justru kita jadi bisa berkualitas dan lelap. Kenapa? Kalau kita fokusnya pengennya istirahat sampai bablas, mendingan fokusnya diganti. Yaitu jadi kita mau tidur yang REM sleep aja. Karena REM sleep itu bisa ngecas tubuh kita juga. Tapi kalau keyakinan kita hanya tidur lelap saja yang bisa bikin kita ngecas, itu yang bikin kita jadi gak bisa ngecas. Karena pas REM sleep terjadi, oh ini lagi gak tenang nih, lagi gak ini nih, aduh gue bisa harus ini, harus itu. Nah, tapi kalau REM sleep itu sebenarnya kayak power nap, banyak diajarkan ya sama trainer-trainer. Anda bisa pas lagi butuh istirahat, duduk sebentar, istirahat, tarik nafas, lepaskan, lakukan 4 kali aja santai gitu ya. Izinkan tubuh Anda untuk beristirahat semuanya, bilang ke tubuh, aku mau istirahat malam hari ini. Tubuh tuh bisa istirahat. Saya sering lakukan power nap ketika saya bawain kelas, bisa dari pagi sampai malam, jam 9 pagi sampai jam 12 malam, kadang jam 2 pagi. Ya, terus besokannya udah bawain training lagi dari jam 9 pagi tuh udah acara mulai. Jadi standby dari jam 7. Jadi istirahatnya sangat kurang. Bagaimana caranya? Colong-colong power nap. Pas lagi di istirahat break, power nap, istirahat. Sore break, istirahat, power nap lagi. Kayak gitu ya. Tapi juga saya nggak rekomendasikan untuk Anda lakukan terus-menerus. Ya, kalau biasa saya udah selesai dari situ, ya
besokannya istirahat lebih panjang ya. Jadi boleh juga kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita punya aturan bahwa kita harus tidurnya lelap, itu yang paling bermasalah. Kalau saya biasa tidur power nap itu kan bisa sadar tuh di sekeliling lagi ada tamu acara, ataupun misalkan ada tim yang lagi maju mundur berlalu lalang, atau diskusi mereka saya bisa dengar. Tapi tubuh saya tetap ngecas. Setelahnya badan saya tetap segar dan sehat. Ya, ada banyak penelitian tentang REM sleep. Selalu targetingnya jangan tidur lelap, tapi targetingnya REM sleep aja. Asal Anda bisa REM sleep, ya Anda udah menang. Karena apa? Anda pasti besok bangunnya bisa seger. Ya, niatkan Anda tidur, ya tidur sebentar aja, 1 jam aja serasa 1 harian misalnya. Anda komen di bawah sadar Anda, saya pengen tidur yang berkualitas, 1 jam aja seperti saya tidur seharian. Nah, kalau misalkan Anda tidur pas lagi di malam hari, bablas sampai jam 6, oh lo kayak 6 hari tidur gitu ya. Tapi nggak kayak gitu juga. Cuman bawah sadarnya seringkali ketika di komen seperti itu, tidurnya jadi enak banget, jadi bablas banget, jadi lep banget malah. Karena ngincarnya bukan deep sleep, tapi ngincarnya REM sleep aja. Karena REM sleep itu sesuatu yang masih under kontrolnya kita. Kita tinggal tutup mata, relax, tarik nafas, hembuskan nafas perlahan, relax saja. Asal istirahat, tubuh Anda akan ngecas. Ya karena tubuh kita itu kayak handphone aja. Handphone Anda bisa posisi nyala, Anda cas. Ya walaupun sinyalnya masih nyari, ibaratnya pikiran kita masih kemana-mana, tapi asal selama tubuh diistirahatkan, dicas, dia akan keisi. Ya, jadi tetap akan bisa energinya masuk gitu ya. Jadi nggak perlu untuk Anda sampai deep sleep. Tapi bonusnya seringkali ketika Anda mengejar REM sleep, Anda masuk ke deep sleep. Ya, jadi banyak sekali murid-murid saya, ini rahasia sebenarnya paling penting loh saya kasih di sini ya. Jadi di guide untuk mereka masuk ke REM sleep. Ketika mereka tidur di REM, mereka akan bisa masuk deep sleep. Ya, jadi kalau beta, alpha, theta, delta, Anda di alpha dan theta, Anda masuk REM, Anda istirahat nyenyak di situ, bukan nyenyak, yang biasa aja di situ, Anda akan seringkali kejeblos ke delta, masuk ke istirahat yang benar-benar bablas dan nyenyak. Nah, jadi kunci pertama yang paling penting adalah fokusnya ke istirahat aja. Just resting di REM sleep aja, nggak perlu untuk mikirin deep sleep. Tapi ketika kamu masuk REM sleep, kamu bisa santai di situ, relax tubuhmu, karena Anda udah nggak tegang lagi ngejar-ngejar deep sleep lagi. Ketika Anda santai, justru Anda bisa tidur dengan nyenyak, istirahat dengan berkualitas, sehingga kualitasnya jadi bisa tercapai. Masuk akal ya. Semoga ini bisa membantu Anda. Nanti kita bahas lagi yang berikutnya, yang menghalangi seseorang untuk bisa istirahat penuh. Dan kalau bingung cara buangnya gimana, bisa cek di playlist, ini dia caranya. Ya, semoga bisa membantu ya. Ini yang bikin orang susah tidur bagian yang keempat. Nah, biasanya susah tidur karena trauma ya. Kenapa trauma kok bisa bikin susah tidur? Ya, trauma susah tidurnya. Jadi kalau misalkan Anda sudah semakin panjang gak pernah tidur, itu makin bikin Anda jadi ketakutan. Karena kalau misalkan hari ini, malam ini aku gak bisa tidur lagi, ini udah akumulasi makin banyak nih tabungan gak tidurnya. Jadi makin stres lagi. Ketika stres justru bikin Anda jadi makin susah tidur lagi. Seringkali trauma ini juga muncul dari seberapa banyak resiko yang pernah terjadi, kesulitan-kesulitan akibat dari susah tidur Anda di masa lalu. Misal, karena susah tidur jadi nggak bisa kerja maksimal. Akhirnya jadi tiap hari uring-uringan, moodnya berantakan, nggak bisa aktivitas, nggak bisa efektif. Akhirnya terpiculah trauma. Trauma ini yang bikin jadi kalau mau tidur makin takut lagi kalau nggak bisa tidur malam-malam. Dan takut menciptakan hormon kortisol, ya terus memicu yang namanya cognitive distortion. Jadi emosi takutnya nembakin banyak informasi yang salah. Sehingga sepanjang malam jadi makin gak bisa tidur, makin ketakutan, tubuhnya tegang. Ketika tegang makin susah tidurnya. Karena kaku semua ya, mikirin semua masalah dunia dipikirin. Nah, jadi yang perlu dilakukan adalah membuang semua trauma-trauma masa lalu dan keresahan, kerisauan kita. Gimana caranya? Udah saya bikin playlistnya, caranya begini. Silakan lihat di bagian atas, di bawah bio ada sana. Caranya begini, semoga bisa membantu ya. Apa sih yang bikin susah tidur, Coach? Nah, ini salah satunya lagi yang poin kelima ya. Susah tidur itu biasanya muncul juga akibat dari kalau kita punya banyak pencapaian yang sedang kita nanti-nantikan. Ya, jadi penantian itu kan bikin kita jadi susah tidur ya. Energi penantian misalnya, nunggu dapat jawaban dari pacar, atau nunggu project kita dapat ACC, atau nunggu mungkin mau masuk ke
dunia pekerjaan. Nah, hal seperti ini yang bikin kita jadi kayak antisipasinya tuh sangat kencang. Dan energi antisipasi ini bikin kita jadi tegang jadi susah tidur karena nggak bisa rileks. Nah, energi antisipasi juga banyak dari terkait kekhawatiran masa yang akan datang. Ya, jadi misalkan nanti di kemudian hari besok saya harus ngadepin hari esok gimana nih? Ya misalkan pekerjaan, ekonomi lagi nggak stabil, semua lagi gonjang-ganjing. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana dengan masa depan saya? Bagaimana dengan anak-anak saya? Bagaimana dengan pasangan saya? Kalau saya terus nggak bisa tidur seperti ini, besok bangun saya nggak bisa kerja dengan efektif. Apa yang saya harus lakukan terkait dengan mereka? Bagaimana ini? Ya, sebagai seorang laki-laki saya punya tanggung jawab banyak. Sebagai seorang wanita, saya harusnya menemani anggota keluarga saya, tapi nggak bisa nih misalnya. Jadi akhirnya kita jadi punya kekhawatiran dan ketakutan yang secara berlebihan terus mendominasi dalam benak sadar kita, yang bikin menciptakan ketegangan dan bikin kita nggak bisa tidur. Gimana caranya buangnya, coach? Ngomong mah gampang. Nah, jadi saya udah bikin playlistnya sendiri. Cara buangnya begini. Silahkan lihat di atas ya, di bagian playlist, di pin juga saya udah kasih introduction-nya. Semoga bisa membantu. Susah tidur itu biasanya muncul juga kalau kita udah bikin ngerepotin keluarga. Nah, ini fasenya makin tambah bebannya lagi. Karena nggak mau nyusahin keluarga, semakin nggak mau nyusahin keluarga, dia paradoksik. Ya, jadi akhirnya gue mesti tidur supaya gue nggak nyusahin keluarga gue, nggak nyusahin pasangan gue dan lain-lainnya. Kalau gue nggak bisa kayak gini, gue nggak bisa produktif, gue nggak bisa begini, gue akan nyusahin keluarga ini. Nah, semakin kayak gitu, semakin takut, semakin jadi beban, semakin dia tegang. Ketika tegang, makin susah beristirahat. Nah, beban terkait ini perlu kita buang juga supaya kita tenang. Ketika kita tenang, kita jadi bisa tidur dengan lebih berkualitas. Nah, gimana caranya buangnya, coach? Ngomong mah gampang. Nah, jadi saya udah bikin playlistnya sendiri. Cara buangnya begini. Silahkan lihat di atas ya, di bagian playlist. Di pin juga saya udah kasih introduction-nya. Semoga bisa membantu.